Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Insinyur Haji Munhasyar SPDMM selaku Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Langkat mengucapkan selamat hari kelahiran yang ke-55 Abangda Budi Zulkifli Hasibuan selaku Sekretaris PWI Kabupaten Langkat. Semoga dengan umur yang ke-55 ini diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan kesuksesan dalam mengemban tugas yang diberikan baik di organisasi maupun di keluarga. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajar Alberta Sitepu SELAB, Camat Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-55 kepada Abangda Budi Zulkifli Sarjana Hukum. Semoga sukses, sehat selalu, dan juga di sini saya mengucapkan sukses untuk Kelana keliling Langkat Sumatera Utara supaya menjadikan ataupun menyajikan konten-konten yang bermanfaat khususnya bagi masyarakat Langkat dan masyarakat Sumatera Utara. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Kurniawan, Ketua Dunia Melayu Dunia Islam, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Abang Budi Zulkifli SH. Semoga makin berkah usia, makin berkah kesehatan, makin berkah rezeki, dan dilancarkan serta dimudahkan segala urusan. Sukses selalu, Bang Budi, bravo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi bersama Kelana keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Hari ini kami kembali di Stabat, ya, di ibu kota Kabupaten Langkat, tepatnya di Taman Budaya Tengku Amir Hamzah. Ini banyak yang mau kami tampilkan. Sekali ini terkait dengan Kelana. Banyak yang bertanya nih soalnya. Kelana itu apa sih cerita awalnya, asal-usulnya bagaimana? Gitu-gitulah. Kemudian saya punya sahabat baru nih, namanya Mas Semar. Banyak juga yang bertanya, siapa tuh Mas Semar? Dari mana, apanya, latar belakangnya lah gitu. Orangnya seperti apa? Nanti mau kami coba tampilkan lah, supaya para netizen, para penggemar semua, pemirsa sekalian ya kan, bisa memahami apa itu Kelana. Kemudian kira-kira apa sih tujuannya? Kemudian Mas Semar itu siapa, kok lucu banget gitu. Oke, nanti kita jelaskan secara lengkap dan terperinci. Oke, mari kita jumpai Mas Semar. Yuk. Kelana, apa itu Kelana? Pada awalnya Kelana adalah konten yang dibuat untuk mengeksplor potensi desa-desa yang ada di Kabupaten Langkat. Seperti yang diketahui, ada 240 desa dan 23 kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Selain itu ada 37 kelurahan, di mana masing-masing memiliki potensi dan kelebihan masing-masing. Disebut Kelana artinya keliling Langkat nih ceritanya. Jadi kami keliling-keliling dari kampung yang satu ke kampung yang lain, dari desa yang satu ke desa yang lain. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, Kelana pun diartikan sebagai keliling Langkat dan Sumatera Utara nih ceritanya. Lalu, apa tema, nilai, atau semangat yang ditampilkan? Ya, ada tema atau nilai-nilai dan semangat sejarah, ada religius, budaya, sosial kemasyarakatan, dan pariwisata. Selain itu, ada juga hiburan dan olahraga. Sementara itu, apa itu Mas Semar? Mas Semar sendiri pada awalnya adalah seorang tukang becak. Lalu dia pun belajar jadi terapis atau tukang pijat, dan belajar tentang pusaka zaman dan setia hati. Setelah itu dia terjun jadi jurnalis atau wartawan. Dan sekarang
dia jadi co-host bersama Budi Kelana. Asik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sekarang bersama Mas Semar. Banyak di konten saya yang bertanya tuh, siapa sih Mas Semar itu? Orangnya lucu juga ya, kira-kira seperti itu. Tapi kok jarang muncul ya gitu, istilahnya kok sekali-sekali. Kadang ada dan kadang hilang. Jadi ini saya sudah bersama Mas Semar. Nama lengkapnya Lutfi Ardi Sumaryoto ya. Ya, Nah, jadi karena kita sudah sama Ardi alias Lutfi alias Mas Semar, ini kita langsung aja bertanya. Oke di, kira-kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Budi Zulkifli selaku ikon Kelana, keliling langkat ceritanya maupun Sumatera Utara. Jadi sebenarnya asal muasal saya itu diberikan nama oleh orang tua adalah namanya Lutfi. Lutfi ya? Iya, tapi karena saya melakukan perjalanan spiritual dari Medan ke Jawa Timur, ke Ponorogo, ke Blitar, ziarah ke makam Pak Soekarno, ke ziarah ke makamnya almarhum Eyang Suro di Madiun, di Kelurahan Winongo, udah itu di Desa Pilangbangu, sekarang menjadi Kelurahan Pilangbangu, di makamnya Eyang Harjo Utomo, Eyang Harsono di daerah Kecamatan Manguharjo, udah itu jalan lagi spiritual ke daerah Jawa Tengah di Lembah Mayit. Kita mendapatkan perlindungan secara spiritual. Jadi sebenarnya nama asli saya cuma itu, tapi karena mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan, nama-nama keberuntungan itu ditambah, dilakukanlah ritual doa. Mbak Semar atau Mbak Jayen itu sebenarnya nama panggilan kawan-kawan waktu di Panwas dulu. Kita kan ikut di Panwas gitu. Oh, pernah di Panwas ya? Ya pernah, tahun 2024 kemarin lah. Jadi sebenarnya saya ini sebelum saya menjelaskan lebih terperinci sejarah saya itu sebelumnya bukan ikut wartawan, dulu saya tukang becak di Setabuan. Jadi kawan-kawan tukang becak pasti tahu saya itu tukang becak. Saya becak itu kurang lebih udah 15 tahun lah, 10 tahun. Jadi sembari kita becak, kita mijeti orang juga. Kebetulan kan kita belajar tukang pijet gitu. Guru kita Pak Keno, Pak Madi. Pijet ya, tukang pijet ya? Iya. Oh. Itu guru kita. Udah tuh senior-senior yang ada di Pusaka Zaman. Gitu kan. Ya sekarang masih aktif orang itu menjadi lembaga AP3I, Asosiasi Penyehat Tradisional Indonesia. Geser. Jadi ada peruntungan baik saya mengikuti wartawan ini, saya mendapatkan petunjuk dulu dari Pak Suradi, saudara sepupuan kita lah, dari organisasi aliran setia hati lah. Jadi cerita jenengan Mas cocoknya jadi wartawan, pengacara, usaha-usaha nih. Rupanya kita ikuti apa kata beliau, rupanya memang sekarang terbukti gitu loh. Kita saat ini Kabupaten Langkat kita dikenal oleh tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh orang-orang yang berpengaruh gitu kan. Jadi sambil kita tukang pijat, rupanya kita dibawa lah oleh sama Bang Heru. Bang Heru itu tokoh pemuda Kabupaten Langkat yang sekarang menjabat sebagai Ketua NU Kecamatan Lampu, sebagai sekretaris Pitbol, sebagai apa itu namanya, bendahara karya budaya Nusantara yang dipimpin oleh Mbak Noel di daerah Jawa. Sebenarnya saya sendiri bisa sampai seperti ini mengenal orang-orang berpengaruh di Langkat ini ya karena petunjuk dari Tuhan gitu. Melalui kalau dalam Islam itu muhasafah. Muhasafah itu kalau di dalam budaya Jawanya meditasi lah. Jadi nggak sekonyong-konyong kita tiba
ketemu, dan sekarang tiba-tiba kita bertemu dengan Bang Budi, itu petunjuk ilahi Sang Pencipta. Itulah secara singkat lah gitu, sampai saya jadi seperti ini. Jadi kalau ada orang yang mau dipijit bisa ya? Bisa nanti dihubungi nomor tertera gitu. Oke, jadi Bekam pun bisa. bekam bisa juga. Iya, pokoknya semua penyakit pun Jadi bisa. pijat itu pijat apa nih sekarang? Pijat pegel-pegel. Akupresur. Itu akupresur tuh, Akupuntur, akupuntur. Akupuntur pun bisa. Kita ada STPT-nya, surat tradisional dari Dinas Kesehatan Ada ya? ada. Oke. Kemudian yang lain-lain apa tuh? Ya ini apa yang mau kita bahas lagi selain Bukan, ini? maksudnya ada katanya ada juga apa namanya? Supranatural apa? Saya pun istilah-istilah nggak terlalu ini lah. Oh, nggak ada. Nggak ada ya? Supernaturalnya enggak lah, kita buat apa aja lah, budayawan Jawa aja lah, memprediksi karakter itu manusia melalui kebudayaan Jawa. Ya, supranatural juga, tapi kan mengarah ke sana. Kita lebih banyak menggunakan kebudayaan Jawanya. Jadi Terlalu banyak supranatural, akhirnya nipu. ya jadi gini, ini misalnya nih, ini misalnya kan, namanya pun misal kelana lah coba. Ya diprediksi kelana nih, di sebulan mati. Oke, kita prediksi atau mungkin dulu. setahun aja cuma. Nama Abang siapa? Namanya aku, Budi Julkipli Hasibuan. Zulkifli ini kita cocokkan dulu kalender Jawanya ya. Dekatkan aja. Tanggal berapa, Bang? Matanya biar nggak ini. Tanggal 24 bulan Oktober ya kan, tahun berapa? 70, 1970. 1970. Tanggal lahir kan? Ya. Oke. Kalau di sini Abang wetonnya Sabtu Kliwon. Sabtu Kliwon. Ya, orangnya pinter menyenangkan hati seseorang. Baik nih pasti, baik ya kan? Bahkan orangnya itu Enggak rupanya. jago berkomunikasi. Memang cocok Bang dijadikan wartawan, menjadi pimpinan cocok. Tapi yang sangat sakit menyakitkannya waktu Abang dari kecil sampai besar, Abang banyak liku-liku kehidupan. Iya, betul. Terlebih Abang sering bola-bali nikah, kawan ceri. Itulah ya, cuman betul enggak itu? Padahal cuma berapa kali ya? Kok bola balik? Itulah, ya namanya kan prediksi Jawa. Namanya ngejek namanya. Jadi cerita. Hampir. Dikat aja nggak bisa dikat? Dikat aja nih ya? Oh enggak? Ya sudah seru. Oh ya oke. Jadi Apa ada yang disampaikan ya? Iya, cerita-cerita. Oh ada juga tuh di prediksi sampai situ? Ada cerita-cerita untuk ekonomi lumayan bagus. Pertemanan misalnya ada di Orangnya situ. suka memelihara kelinci, kucing, anjing, ayam itu hobi. Anjing mana ada? Nggak Nah, pernah. Orangnya hobinya jalan-jalan wisata. Ya. Yang jeleknya kadang boros, itu aja. Tukang makan, hobi wisata makan kuliner. Cuma ya. Makanya main bola juga perut blundeng juga. Oke, prediksi lainnya lah. Udah itu aja. Gambar lah. Oh, masih ada. Masih dilihat Awak di pikir dalam dah nggak ada. Buku kalender Jawanya. Ini prediksi anu Jawa ini. Itu waspada. Tapi Waspada. ya itulah. Oh, ya. Kedepannya itu yang penting Abang itu sama pasangan, sama istri itu saling menerima dan komunikasi yang baik. Karena komunikasi yang tidak baik itu yang membuat berbeda pendapat itu menjadi perpecahan maupun perceraian. Karena dari pasangan Abang, kalau kita lihat prediksinya, selalu adu argumen. Bagaimana cara adu argumen itu lebih banyak di antara satu yang mengalah. Jadi biar supaya Itu kan ada trik lain lah itu ya kan. Itu dalam budaya Jawa. Ya kalau kita mau memprediksi yang lain banyak, dari garis tangan. Contohnya sini garis tangan. Buka lu cincin nggak? Enggak usah. Nanti belaga nggak? Ya. Nih. Ini takdirnya lumayan, anaknya banyak. Terbukti kan anak Abang berapa? Banyak. 5 kan? 5. Nah, jadi rezeki lumayan, tapi habis gitu-gitu aja gitu. Karena
pasangan abang yang waktu dulu nggak bisa menyimpan, jadi uang itu banyak habis. Jadi solusinya itu merubah garis takdir tangan ini, itu nanti ada namanya ruatan. Jadi gini dia, ini saya luruskan dulu ya kan. Nah mungkin gitulah, istri yang dulu nggak bisa menyimpan gitu mungkin ya. Kan ada yang bilang kan. Nah istri sekarang modelnya mau nyimpen nih, cuma yang disimpan nggak ada. Kan tetap, ya kan tetap nggak ada juga terakhir ya. Karena gini dia, rezeki apa lagi? Rezeki pertemuan maut itu kan udah ada yang ngatur dia, ibaratnya gitu kan. Nah, mungkin bahasanya kemarin itu dulu mungkin rezeki banyak, mungkin ternyata nggak bisa tersimpan, mungkin ya kan. Nah, istrinya disalahkan. Nah, sekarang istrinya, oh ini kayaknya orangnya bagus nih, bisa nyimpan. Cuma yang disimpan nggak ada. Makanya di budaya Jawa ada namanya ruatan. Ruatan itulah untuk menghindari sengkolo atau kalau kita bilang itu hari-hari sial, kehidupan sial itu nanti ada. Itu nggak ada berkaitan dengan keagamaan ya, itu memang khusus budaya. Jadi channel podcast ini selain membedah biografi saya pribadi, saya berterima kasih kepada Bapak Bambang Dwi Tunggal selaku Ketua Umum Persaudaraan Setia Hati Tulang Bangun Indonesia. Beliau lah termasuk mentor saya sebagai guru-guru saya. Bapak Hari Sukamto selaku pakar supranatural Tunggal Sukmo yang ada di Semarang. Itu masuk. Oh dari sana dulu lahir ya? Enggak, kita banyak berdiskusi, belajar kepada tokoh-tokoh nasional lah gitu yang membidangi spiritual maupun kebudayaan Jawa. Dan itu Mbah Ikan, Mbah Kabit, udah itu Mbah Dalang Ibrahim selaku pakar budayawan Jawa Pedalangan. Ya, kalau budaya Jawa ini luas, bisa cerita dalang, bisa cerita tentang bagaimana pernikahan yang baik, bagaimana biar mendapatkan keturunan yang baik, itu ada. Itu nanti kita kupas melalui budaya tersendiri, dari weton, dari primbon ada makna, dari aji asmaragama, itu ada. Nanti kita kupas, nanti kita bentuk. Pemirsa harus tahu bagaimana budaya Jawa itu luas. Jawa itu sangat luas, jadi ada tata caranya tersendiri dalam ikatan pernikahan itu bagaimana itu ada. Ya saya nggak mungkin nikah lagi. Ya enggak. Ada umur berapa? Untuk yang lain ya. Oh ya. Budaya Jawa atau meminta petunjuk-petunjuknya nanti ada nomornya di sini. Itu nanti bisa kita jabarkan. Jadi adik kalau tentang mau menikah itu bagaimana yang bagus sih? Oh gitu ya. Bisa ngubungi Ardi ya. Oke. Call center kita ada kan gitu. Setelah ini apa lagi nih yang mau dibahas lagi? Ya nggak ada. Ya paling bagaimana nanti prediksinya ke depan anggota DPR itu yang duduk lagi itu bisa kita prediksikan gitu kan. Atau apa tuh namanya, siapa calon bupati, calon gubernur akan datang itu bisa. Iya ya. Walaupun kita sudah nengok. Iya lah, walaupun masih jauh ya gitu. Iya, kemarin kita lihat di Wikipedia ya. Pak Ondim itu wetonnya Kamis Legi. Kita lihat di Wikipedia kan ada tanggal lahir. Iya, tanggal lahir dia. Itu memang sosok bisa menjadi pemimpin. Jadi dan terbukti udah jadi pemimpin. Kriteria seorang pemimpin itu ada beberapa di dalam budaya Jawa, weton-weton yang memang disegani. Contoh seperti saat ini yang santer seperti Bang Riki Antoni, itu wetonnya Rabu Wage, itu bisa menjadi pemimpin juga gitu. Enggak sekarang, nanti ke depan gitu ya. Pokoknya ada beberapa weton. Nah, itu nanti penjelasannya nanti kita boleh. Kita buat nanti segmen khusus tentang untuk itu ya. Ini apa seperti Aga Satria Purba, itu pun bisa juga, Renaldi. Pokoknya anggota DPR 50 DPR tuh beberapa itu kurang lebih 230 kita cek itu siapa-siapa aja bisa. Artinya dia sudah diwaris, iyalah. Sudah diwarisi sifat-sifat kepemimpinan gitu ya. Ya, seperti Riki Saparija itu pun ada kansnya. Oh gitu. Dari Golkar itu yang dapil 1. Iyalah yang muda kan. Ya, makanya selain dari itu kita lihat juga proyeksi rumah tangganya gitu. Karena gini, fluktuasi kehidupan manusia pertama dari pernikahan, itu pertama. Kedua dari anak itu membawa keberuntungan apa enggak. Ketiga dari wetonnya dia sendiri atau hari lahirnya dia sendiri. Jadi puncak kejayaan manusia itu dari ketiga ini. Jadi kenapa kok orang bisa kaya? Ya mungkin
ekonomi dia memang sudah mapan, tapi disokong oleh istri, disokong oleh Anak, keturunan dari anak gitu. Bisa juga kok bisa hidupnya belangsek waktu dia lajang kaya raya, tiba-tiba udah nikah turun itu ada. Dari anak atau dari istri nggak cocok dia dalam weton itu, jadi energi negatif dari unsur api atau unsur apa itu berpengaruh gitu loh. Makanya itu yang kita diskusikan kalau ada yang mau melakukan tanya jawab atau melakukan diskusi terkait bagaimana solusinya hidup itu lebih baik atau ekonomi kita lebih bagus, itu bisa melalui ruatan agung, melalui doa-doa untuk menghilangkan keburukan-keburukan gitu. Makanya budaya Jawa itu luas. Makanya kita menggunakan budaya Jawa ini untuk kehidupan kemaslahatan kita gitu. Jadi fungsinya itu. Oke, sekali lagi penasaran nih, biar lebih jelas ya kan. Kelana ke depannya mana? Pantauannya saya. Walaupun tadi udah disinggung, kayaknya kurang jelas ya. Kelana bisa meledak channelnya, tapi komitmen dengan kontennya. Kontennya itu jangan hanya pencitraan aja, tapi yang kontroversial pun harus ada. Kedua, artinya fakta lah ya. Fakta. Kelana itu harus ada namanya kegiatan sosial yang bentuk nyata, atau dia mempunyai tim lapangan sosial. Jadi artinya di mana yang susah-susah itu Kelana ikut andil di situ, melakukan liputannya itu maupun berbagi untuk orang-orang susah itu. Jangan cuma meliput aja, kan, tapi ikut berbagi ya kan. Sebagai jembatan untuk melihat orang-orang yang di bawah itu. Iya betul. Nah, kalau itu terrealisasi, Kelana itu bisa maju. Oke. Selebihnya, Anda pun sudah berjalan, bagaimana Kelana ini mempunyai biaya tak terduga untuk kedepannya untuk mengembangkan usahanya ini ya. Jangan hanya bidang ini aja, mana tahu bisa melakukan rumah singgah, animal rescue, penyelamatan hewan. Jadi Kelana ini jangan hanya berpatokan hanya untuk ngeliput aja. Kalau ini dilakukan, kurasa orang-orang banyak amin. bersimpati. Mudah-mudahan terwujud ya kan. Iya. Itulah. Oke. Demikian bincang-bincang kita dengan Mas Mar. Kalau ada yang belum puas, komenlah di kolom komentar ya kan, supaya ke depan bisa kita buat lagi. Bisa kita ceritakan. Iya, kita buka lagi. Bagaimana lebih bagus nanti ke depannya untuk diri kita maupun Nusantara Indonesia ini. Oke, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya jangan lupa dong di like, di komen, di share, dan di subscribe. Oke, sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.